Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebelumnya kami sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa ini ada atas nama Mbak Seli Ratnasari ya. Mbak Seli Ratnasari tinggal di Kota Batu, kelahiran 25 September tahun 91, dari agama Hindu ya. Saya ingin bertanya kepada Mbak Seli ya, mohon dibantu mic-nya bisa di Mbak Seli hadir di sini di Masjid Misbahus Sudur ini untuk masuk Islam, ada yang memaksa atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Seorang pun tidak ada yang menyuruh Mbak Seli masuk Islam? Tidak ada. Atas keinginan sendiri atau orang tua? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Apa yang mendasari Mbak Seli sehingga memutuskan keinginan untuk masuk Islam? Apa alasan kepingin terbesar? Masuk Islam. Kepingin masuk Islam. Iya. Ya. Ada apa di Islam ini? Kira-kira? Ya kepingin. Kepingin ya. Mudah-mudahan Mbak Seli ini nanti insya Allah setelah masuk Islam akan menjadi duta Islam ya, yang menyampaikan dakwah kepada keluarganya yang lain yang belum masuk Islam ya. Mbak Seli akan kami sampaikan selamat datang pada agama yang paling masuk akal ini, agama yang akal sehat. Satu-satunya agama di dunia yang sesuai dengan akal sehat adalah Islam. Kawan saya di Surabaya itu masuk Islam gara-gara beliau dari sekolah teologi salah membuka Al-Quran. Jadi beliau sekolah teologi kan diajarkan untuk mencari kelemahan Islam, tapi beliau akhirnya salah. Harusnya membuka Al-Quran itu kan dari kanan kan ya. Kalau buku umum kan biasanya kan Bapak Ibu hadirin itu kita membukanya dari kiri. Nah dia salah, membukanya dari kiri. Nah dari kiri dicari surat pertama yang paling kiri itu adalah ketemu surat namanya surat Al-Ikhlas. Nah, ini benar-benar surat yang paling ikhlas Bapak Ibu, karena di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Bacaannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Loh, ketemulah di sini. Paling kiri atas. Dari sini beliau akhirnya masuk Islam. Surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Maha Esa, Maha Satu. Satu-satunya Tuhan hanya Allah. Allah juga tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dari situ kawan saya itu masuk Islam. Dia kaget. Beliau dari Kristiani. Karena Tuhan di Kristiani kan ada 3. Satu di 3, 3 di 1 kan begitu. Beliau kaget. Kalau Tuhan memang 3, kemudian harusnya sekarang sudah punya cucu, punya anak ya kan, punya anak, karena Tuhan ada anak Allah, ada bapak dan lain sebagainya. Berarti ada cucu dan lain sebagainya. Tidak masuk akal. Yang sesuai akal sehat adalah Islam. Syarat untuk menjadi Tuhan itu adalah 3. 1, absolut. Absolut itu adalah berdiri sendiri. 1, esa. Dan Tuhan di Islam adalah 1, hanya Allah. Dalam Islam dikenal dengan
Allah wujud midam baqa mukhalafatu lil hawadith qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu sifat-sifat Allah yang membuktikan bahwa Allah itu absolut. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri dan tidak ada anak dan tidak diperanakan. Tidak ada banyak, hanya satu. Tidak ada dewa-dewa yang begitu banyak, hanya satu. Itu yang paling masuk akal. Kalau Tuhan ada banyak, maka bumi ini, planet-planet ini tidak normal sudah. Pasti bumi saya tidak mau bundar, saya mau kotak, ya kan? Satunya bersilang pendapat dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian syarat untuk menjadi Tuhan itu adalah, yang kedua adalah distinguish. Distinguish itu adalah berbeda. Berbeda. Tuhan harus berbeda. Karena apa? Kalau sama dengan zat yang lain, maka dia tidak akan disebut sebagai Tuhan. Tuhan lapar, maka itu tidak Tuhan, ya. Kalau ada Tuhan tidur, kemudian itu bukan Tuhan, karena sama dengan manusia, ya. Kemudian Tuhan memerlukan bantuan yang lain, itu adalah manusia, bukan Tuhan. Jadi syarat distinguish tadi wajib untuk dimiliki oleh Tuhan, begitu. Dan Tuhan di Islam itu memenuhi syarat tersebut. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga untuk menjadi Tuhan itu adalah unik. Unik itu adalah memiliki kekhususan sendiri, khas, ya. Tidak keunikan tersendiri, kekhususan, ya. Dan di Islam itu Tuhannya unik. Unik, kekhususan, tidak disamakan dengan yang lain. Kalau ada Tuhan diserupakan dengan manusia, punya mata, ya, jadikan patung, maka dia tidak unik. Dia seperti manusia yang lain. Atau Tuhan digambarkan seperti binatang, maka itu tidak unik dan itu tidak masuk syarat menjadi Tuhan, ya. Unik dalam Islam dikenal dengan wal awwalu wal akhir. Allah itu awal dan akhir. Jadi tidak ada yang mengawalinya dan tidak ada yang mengakhirinya. Kalau ada yang bertanya, orang ateis seringkali bertanya kepada orang Islam, kalau Mbak Sally diciptakan oleh Allah, kemudian siapa yang menciptakan Allah? Kan begitu, ya. Dalam Islam ini sudah dibahas di madrasah-madrasah kita. Wal awwalu wal akhir. Dia yang awal, dia yang paling akhir. Tidak ada yang mengawalnya dan tidak ada yang mengakhirinya. Sama seperti kita. Allah itu kan distinguish, ya, berbeda. Sama seperti begini, ada wayang kulit. Nah, wayang kulit itu apakah diciptakan? Ya, diciptakan. Siapa yang menciptakan? Manusia. Yang main tadi dalangnya itu yang menciptakan, ya. Pertanyaannya adalah, apakah wayangnya sama dengan penciptanya? Enggak sama, kan? Itu kulit, yang satu manusia. Berarti Allah itu tidak bergantung pada dimensi manusia. Kalau dimensi manusia ada sebab, ada akibat. Di dalam Allah tidak ada itu. Kalau ada yang menciptakan, siapa yang menciptakan? Allah. Itu tidak ada dimensi Allah di situ. Sama seperti meja ini. Apakah meja ini, yang menciptakan meja ini sama seperti mejanya? Tidak. Jadi dimensinya beda sudah. Jadi kalau di sini ada dimensi sebab akibat, di dalam dimensi Allah tidak ada itu. Berbeda, sangat berbeda. Baik. Terima kasih sudah Mbak Sally sudah mau kembali, ya, sudah mau kembali ke dalam agama kebenarannya. Islam, yakni Islam. Ya, kita doakan semoga nanti Mbak Sally istiqomah, ya. Nanti kalau Mbak Sally butuh belajar, keluarga yang terdekat siapa yang mau ngajarin? Belum ada. Mbak Sally aslinya mana? Batu. Asli Batu. Berarti semua keluarga masih Hindu semua? Ada banyak saudara yang saudara Muslim.
Oh, tapi yang membina. Baik, kita ini aja langsung kita mulai saja prosesi pensyahadatan. Tadi saya sudah pamit kepada masjid agar masjid yang mensyahadatkan. Tapi pihak masjid tadi melimpahkan pada kami. Maksudnya karena alasan mungkin belum pernah tahu atau bagaimana. Tapi tidak apa-apa, nanti bismillah nanti supaya ini bisa menjadi contoh begitu, nanti kalau ada pensyahadatan lagi biar dari pihak masjid yang mensyahadatkan. Itu lebih afdal ya Ustaz. Karena masjid merasa memiliki mu'alaf ya, binaannya gitu. Baik, Mbak Salih, kita awali ya. Gesturnya seperti ini, karena ini adalah lambang monoteism, lambang bahwa kita bertauhid hanya Allah Tuhan kita satu. Tangannya seperti ini, Mbak Salih, bisa? Baik. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Sahadirin nggih? Baik. Dan nanti di rumah nanti minta tolong mandi besar ya. Mandi besar. Kemudian untuk peribadatan dalam Islam itu enak. Enaknya kita bisa jalan tol. Ada apa-apa kita jalan tol sama Allah itu enak. Beribadah 5 kali sehari. Ada apa-apa curhat sama Allah. Kalau agama lain, contoh dari Kristiani itu 1 minggu 1 kali, sampai lupa kepada Allah, lupa kepada Tuhan 1 minggu 1 kali. Kalau Islam itu memang betul-betul Allah itu tahu ya, kalau manusia itu semakin intensitas mengingat Allah, maka dia akan ingat kepada Tuhannya gitu. Islam ada 5 kali sehari sesuai dengan syariat di Bible ya. Dan Mbak Sally nanti mari kita ikuti lagi peribadatan Islam. Ada salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu ya. Kemudian Mbak Sally jangan takut milih ikut NU apa Muhammadiyah, tidak masalah. NU apa Muhammadiyah sama. Apakah sah? NU mana yang sah? NU apa Muhammadiyah? Sah semua. Kalau NU misalnya takbiratul ihram kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya, seterusnya dan seterusnya. Kalau di Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini, dan seterusnya. Mana yang sah? Sama-sama sah. Karena Rasulullah sudah pernah menjalankan kedua-duanya. Ya. Mana yang sah, kunut atau tidak pakai kunut? Sah semuanya. NU apa Muhammadiyah? Sah semuanya. Karena Rasulullah juga sama-sama pernah menjalankan keduanya. Rasulullah pernah menjalankan kunut, NU pakai dalil yang itu. Oh, berarti kalau Rasulullah pernah menjalankan kunut, pakai kunut. Muhammadiyah berkeyakinan, oh Rasulullah pernah menjalankan kunut kemudian meninggalkannya. Oh, berarti kita ikut yang meninggalkannya. Itu Muhammadiyah. Mana yang sah? Sama-sama sah. Karena masing-masing punya dalil dan ketetapan sendiri-sendiri. Kemudian kalau di agama lain ikut sekte yang lain, masuk ke gereja yang lain juga nggak sah. Katolik ikut gereja Protestan nggak sah. GKJW ikut gereja Pantekosta nggak sah. Kalau Muhammadiyah ikut jamaah di Masjid NU sah. Orang NU ikut jamaah di Al-Irsyad sah. Orang LDII ikut sholat di Masjid NU sah. Imamnya NU, jamaahnya Muhammadiyah sah. Itu Islam, enak. Jadi Mbak Sally tidak usah bingung nanti ikut mana ini, NU apa Muhammadiyah, sah semuanya. Yang tidak sah adalah yang tidak sholat gitu. Jadi seperti itu barangkali
setelah ini akan kita akhiri dengan sesi penandatanganan. Saya izin ya Ustadz, ada saksi di sini, saksi 2 dari pihak masjid, kemudian 1 dari pihak keluarga. Dari pihak masjid, monggo sinten yang mewakili, ada 2